Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian tanya jawab fikih. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Ustadz, bolehkah melantunkan 99 Asmaul Husna setelah sholat maghrib di masjid sambil menunggu waktu isya? Apabila dia membaca Asmaul Husna ini untuk diri sendiri, yaitu suara tidak dengan nyaring, tidak pakai mic, maka tidak ada masalah insyaallah ta'ala, karena membaca Asmaul Husna termasuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim misalnya. Tetapi ketika dia menggunakan mic, nah di sini akan mengganggu para jamaah salat yang melakukan salat sunnah di masjid tersebut maupun yang melakukan salat sunnah di rumah. Karena itu tidak usah menggunakan mic, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darara wa la dirara, tidak boleh memadarati dan tidak boleh saling memadarati. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan mengeraskan suara terhadap orang-orang yang salat. Idza kana ahadukum fi salatin fa innahu yunaji rabbah. Seseorang yang salat itu bermunajat kepada Allah. Falyanzur ahadukum ma yaqulu fi salatihi wa la tarfa'u aswatakum. Jangan keraskan suara-suara kalian, fatu'dzul mu'minin, maka kalian akan mengganggu umat beriman. Hadis riwayat Baghawi sahih. Adapun zikir pada maghrib sambil menunggu isya di masjid, maka ini satu amalan yang sangat-sangat utama. Ini termasuk satu sunnah Nabi yang sudah padam, karena zaman ini sudah sedikit orang yang melakukannya, padahal fadilahnya sangat besar. Kita lihat hadisnya di dalam Sunan Ibnu Majah, bahwasanya ada beberapa sahabat Nabi SAW yang aqaba man aqaba, melakukan ta'qib, yaitu menunggu sholat isya setelah sholat maghrib, menunggu suatu sholat setelah sholat yang sebelumnya, dan dilakukan di masjid dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu zikir sendiri-sendiri atau zikir jamaah, misalnya tadarus, atau misalnya ada pengajian pengajian Al-Quran misalnya. Nah, maka Nabi kemudian datang ke masjid itu sambil mengatakan absyiru hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama. Gembiralah kalian yang berada di masjid menunggu isya ini, Allah sudah buka satu pintu dari pintu-pintu langit. Allah banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Allah mengatakan, lihatlah kepada hamba-hambaku ini, mereka sudah menunaikan satu ibadah fardu dan mereka sedang menunggu ibadah fardu yang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum, Afwan Ustaz, punya file PDF as-salihat, karya-karya yang saya share itu bisa dilihat di Telegram ya, dengan nama nanti dicari aja ya, Kotop Jawi. Nah, nanti dilihat di situ akan ada buku-buku yang sudah kami share, rata-rata berbahasa Arab, karya orang-orang Indonesia. Ada sebagiannya buku as-salihat ini, yaitu bicara tentang ciri-ciri wanita salihah yang ditulis oleh guru kami Al-Ustadz Mudzakir hafizahullah ta'ala. Demikian juga ini bicara masalah hukum ya, bagaimana hukum-hukum wanita. Kemudian yang ketiga, apakah kebiasaan lomba 17-an Agustus tiap tahun yang di situ ada lomba sepak bola dengan cara laki-laki pakaiannya wanita, atau para perempuan ikut lomba sepak bola yang notabene biasanya sepak bola identik diisi laki-laki, itu semua termasuk orang yang dilaknat karena laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya? Jelas ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutarajjilat, la'anallah, Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai para laki-laki di antara para wanita, dan para wanita yang menyerupai laki-laki, laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahul mutasyabbihati minan nisa'i birrijal,
semoga Allah melaknat. Ini boleh diartikan semoga berarti doa, atau diartikan Allah telah melaknat berarti berita. Allah telah melaknat al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, wanita-wanita yang menyerupai laki-laki, wal mutasyabbihina minar rijali bin nisa, dan laki-laki yang menyerupai para wanita. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Karena itu tinggalkanlah hal tersebut, itu perkara yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kalian mengira itu adalah perkara sepele, padahal itu perkara yang besar. Keempat, mohon tanya Ustaz, seseorang yang dalam hatinya ada keimanan tapi selama hidupnya tidak melakukan ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, apakah kelak di akhirat bisa masuk surga dikarenakan ada keimanan di dalam hatinya tersebut? Apabila dia sudah bersyahadatain, maka syahadatain itu bisa menyelamatkan dia di akhirat nanti berdasarkan hadis bitaqah. Tulis bitaqah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, hadis panjang lebar yang ringkasnya, ada orang yang tidak punya kebaikan sama sekali kecuali satu bitaqah, yaitu kartu yang tulisannya adalah La ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berarti dia sudah bersyahadatain dan dia meyakini apa yang dia ucapkan itu. Dia yakin bahwa memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan dia yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mungkin dia malas sehingga dia tidak melakukan salat, tidak melakukan puasa dan sebagainya. Tapi dia tidak mengingkari kewajiban-kewajiban itu. Rukun Islam yang 5 dia tidak mengingkarinya, hanya dia malas saja. Nah, itu nanti masih bisa selamat dari neraka berdasarkan hadis bitaqah. Karena dalam hadis bitaqah itu disebutkan fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Kartu yang tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tadi ternyata sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diselamatkan dari neraka. Meskipun mungkin sebelumnya sudah terbakar di neraka dulu ya, tapi kemudian diselamatkan dari neraka setelah mendapatkan ampunan dari Allah, dan hadis itu hadisnya hasan sebagaimana kata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Tapi masalah seperti ini jangan disampaikan kepada orang-orang yang malas untuk sholat ya. Karena kalau mereka mengetahui ini, mereka akan semakin malas untuk sholat, tidak akan tobat-tobat lagi. Tapi sebagai ilmu memang seperti itulah yang benarnya. Baik, kelima, adakah file zikir setelah sholat karangan Ustadz Menawi? Ada, kami minta. Untuk karya zikir setelah sholat saya belum menulis, tetapi ada zikir pagi sore. Nah, itu bisa dicari pada Norbook. Nah, ini adalah satu website di internet, bisa dicari. Norbook ini adalah beberapa karya saya ada di situ. Tulis saja Auradus Sholihin ya, wirid-wiridnya orang-orang soleh, itu ada di situ. Demikian juga karya-karya saya yang lain bisa di-download di situ secara gratis. Bolehkah kita mewajibkan diri sendiri ibadah sunnah dalam rangka mencari ridha Allah dan untuk bekal di akhirat kelak? Contoh, mewajibkan diri sendiri untuk sholat malam dan sholat duha. Maksud antum nazar mungkin ya. Kalau maksud antum nazar, maka hukum nazar itu adalah apabila berkaitan, dikait-kaitkan dengan sesuatu maka makruh, apabila tidak maka mubah. Misalnya antum mengatakan saya bernazar untuk sholat duha setiap hari apabila saya sehat dari penyakit ini, apabila saya sembuh dari penyakit ini. Nah, nazar tersebut makruh. Tapi ketika antum tidak ada dikait-kaitkan dengan sesuatu, hanya supaya semangat sholat duha, maka antum mengatakan saya nazar sholat duha setiap hari. Nah, maka nazar tersebut hukumnya mubah dan antum wajib untuk menunaikan nazar tersebut. Karena sesuatu yang tidak wajib apabila dinazarkan maka menjadi wajib. Baik, yang ketujuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perantauan di luar Jawa, Kalimantan Barat, selama belum pulang, apakah sholatnya boleh dijamak? Atau ketika berada di rumah kontrakan, sholat boleh dijamak atau tidak, Ustaz? Ini kalau menurut mayoritas para ulama, ketika dia sudah tinggal di suatu tempat, meskipun dia posisinya sebagai musafir, karena dia tidak akan tinggal terus-menerus di situ, dia pasti akan kembali sebagaimana yang ditanyakan di sini ya, sebagai perantauan saja. Nah, maka kalau dia sudah niatan tinggalnya itu lebih dari 4 hari, maka dia tidak
jamak lagi, tidak qasar lagi ya. Tapi memang sebagian kecil ulama berpendapat boleh untuk qasar karena posisi dia sebagai musafir. Musafir itu apa? Yaitu orang yang tidak mustautin, yang tidak tinggal di tempat tinggal dia yang dia menetap di situ. Adapun kontrakan ini kan dia menetapnya hanya sementara. Kalau kontrakannya habis atau dia keinginan tinggalnya di situ sudah habis, dia akan kembali lagi ke rumahnya sendiri. Karena itu ringkasnya gini aja lah, kalau antum bisa untuk sholatnya setiap 5 waktu itu sesuai waktunya yang ditetapkan oleh Allah, maka itu lebih bagus ya. Tapi kalau antum memerlukan untuk jamak, memerlukan untuk qasar, maka diperbolehkan menurut sebagian kecil dari para ulama ini. Baik, soal yang ke-8. Saya pernah dengar hadis bahwa siapa sholat qabliyah dan ba'diyah zuhur 4 rakaat haram baginya api neraka. Yang saya tanyakan, kalau hari Jumat untuk sholat tersebut bagaimana? Jadi ringkasnya gini, sholat Jumat apakah punya sholat sunnah qabliyah dan apakah punya sholat sunnah ba'diyah? Saya jawab, ada sunnah qabliyah Jumat dan ada sunnah ba'diyah Jumat. Sunnah qabliyah Jumat adalah kita datang ke masjid, selama imam belum datang maka kita sholat terus. Nah, itu disebut qabliyah. Kenapa? Dilakukan sebelum Jumatan. Dan itu adalah apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Misalnya Ibnu Umar kana yutilus sholata qabla al-jum'ah. Adalah Ibnu Umar itu suka memperpanjang salat sebelum Jumatan. Jadi sambil menunggu imam, tidak seperti orang-orang yang sekarang dilakukan ya. Biasanya mereka salat 2 rakaat habis itu duduk aja. Nah, kalau Ibnu Umar tidak. Selama menunggu imam datang, maka dia senantiasa sholat yang sangat panjang. Nah, silahkan pilih, apakah antum mau memanjangkan sholat sambil menunggu imam datang, ataukah antum memperbanyak sholat, juga nggak ada masalah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu sudah termasuk hadis Nabi SAW yang mengatakan sholatul laili wan nahari mathna mathna. Sholat di waktu malam dan waktu siang itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, maka sangat bagus selama kita menunggu imam Jumat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian salat Jumat, setelah Jumat kita disunahkan salat sunnah 4 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal jumu'ata," atau idza shalla ahadukumul jum'ah, apabila seseorang di antara kalian sudah selesai salat Jumat, falyusalli ba'daha 4, maka hendaklah dia salat setelah Jumat 4 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Demikian juga hadis yang lain, idza shallaitumul jum'ah, kalau kalian sudah selesai salat Jumat, fasallu ba'daha 4, maka salatlah setelahnya 4 rakaat. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan 4 rakaat ini bebas ya, boleh 2 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid, kemudian 2 rakaat lagi di rumah. Boleh juga langsung 4 rakaat, berarti salam langsung salam di akhir. Boleh juga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, semuanya di masjid atau semuanya di rumah. Boleh juga 2 rakaat, kemudian tahiyat awal, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian tahiyat akhir. Kenapa boleh seperti itu? Karena semuanya ada dalilnya. Dalil bahwasanya salat sunnah 4 rakaat boleh langsung 4 adalah hadis tentang salat sunnah sebelum zuhur, dan ini berlakunya tidak hanya sebelum zuhur saja. Arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, laisa fihinna taslim, tanpa dipisah salam di tengah-tengahnya. Tuftahu lahunna abwabus sama, akan dibuka untuknya pintu-pintu langit. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan ya, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, artinya disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Dalil bahwasanya boleh salat 4 rakaat dengan cara 2 rakaat tahiyat, kemudian 2 rakaat lagi, jadi seperti salat isya atau seperti salat duhur atau seperti salat asar, itu adalah salat sunnah sebelum asar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dilihat hadisnya dalam Sunan Turmudi, kata kuncinya yafsilu bainahunna, adalah Rasul SAW yusalli, melakukan salat, yaitu salat sunnah, qabla al-asri, sebelum asar,
qabla al-asri, sebelum asar, arba'a raka'atin, 4 rakaat. Yafsilu bainahunna, memisah antara 4 rakaat tadi, bitaslimi 'alal malaikatil muqarrabin, dengan mengucapkan salam kepada para malaikat muqarrabin dan juga muslimin dan mukminin. Nah, ini ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya ini adalah tasyahud awal, ya. Yakni tasyahud. Yang dimaksud salam di sini adalah tasyahud awal. Kenapa tasyahud disebut salam? Karena di situ ada assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin, atau assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh sebelumnya, ya, atau assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wabarakatuh juga boleh, karena semuanya ada riwayatnya. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada hari ini, tanggal 28 Muharram 1443. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang lain kita jawab di waktu yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.